apa kabar? Senang sekali saya Arifin Arif dan Bung Rocky Gerung kembali menjumpai Anda semua. Saya yakin sebagian besar dari Anda sudah menyimak ya soal nama-nama yang muncul dalam Rakernas Nasdem. Ini kan viewer kita ini sangat mengikuti terus perkembangan politik, saya kira. Kita yakin itu ya Bung Rocky ya. Ya, akhirnya Nasdem memberi kepastian tentang ketidakpastian. Itu kira-kira. Kenapa bisa begitu Anda sebut kepastian yang tidak pasti? Kepastian yang tidak pasti. Nah, gitu ya. Ya. Karena orang menduga dengan kuat di dalam Nasdem terjadi semacam bukan pertentangan tapi perbedaan pendapat yang tajam tuh. Karena nama muncul di situ pasti dari awal udah kita duga tuh Anies dan Ganjar. Dan memang Pak Surya Paloh dari awal memberi sinyal bahwa Anies sebetulnya lebih familiar dengan Nasdem karena Anies ikut mendirikan Nasdem yang ya. Jadi sebetulnya kita melihat apa sebetulnya akibat dari reshuffle kemarin. Yang nggak ada akibatnya sebetulnya. Hanya orang menginginkan semacam kepastian bahwa kalaupun reshuffle itu nggak bermutu, minimal Nasdem mengeluarkan keputusan yang bermutu gitu. Walaupun itu baru tanggal 17. Tapi justru karena masih tanggal 17, keriuhan sudah terjadi di ruang sidang. Dan tokoh-tokoh Nasdem langsung berbeda pendapat tuh. Dan itu sangat terlihat bahwa ada faksi Ganjar yang mungkin didesain dari awal oleh orang di luar Nasdem. Kan kita selalu mesti membaca bahwa partai itu ada dua layer tuh, layer yang diatur oleh DPP dan layer yang diatur oleh para pembisik atau para pengatur di luar sana yang biasanya punya kapital uang maupun kapital koneksi itu. Jadi nama Anies akhirnya diucapkan secara mayoritas di Nasdem. Tetapi harusnya kalau kita pakai etika politik, begitu nama Anies disebutkan, maka Anies harusnya bergembira karena disebutkan namanya tuh. Minimal itu. Tetapi justru karena disebutkan, maka muncul keraguan-keraguan dari Nasdem sendiri itu bahwa ya itu belum tentu. Ya buat apa kalau begitu sistem bertahap dari bawah itu. Kan kita tahu bahwa partai itu lokasi awal dari partai adalah DPC, DPW itu. Dan memang ada semacam aturan macam-macam partai bahwa nanti hak ketua umum. Oh iya, tapi hak ketua umum itu tidak boleh bertentangan dengan hak dari dasar. Karena partai kan dasarnya adalah cabang-cabangnya justru itu. Jadi itu sebetulnya problem kita. Tapi udah kita paham bahwa memang ada permainan luar biasa dari faktor luar untuk memastikan bahwa Anies nggak boleh ada di dalam radar. Jadi itu sebetulnya sinyal pertama itu. Kendati memang dari awal Anies juga mengerti bahwa dia diombang-ambingkan oleh ketidakpastian karena dia tidak punya partai. Bahkan kalau dia punya partai juga dia masih tidak pasti juga. Karena partai itu 20% bukan milik si partai, tapi milik si penyewa partai itu. Yang punya modal untuk meloloskan seseorang dengan membeli tiket 20% tuh. Jadi kita balik lagi pada problem awal, oligarki tetap berkuasa. Dan partai itu sebetulnya adalah cabang dari oligarki aja. Jadi mudah sekali kita rumuskan itu. Itu juga akan berlaku di partai-partai yang lain. Nah kebetulan Nasdem jadi kelinci percobaan pertama. Kita mau nyebut aja kelinci percobaan. Karena kita mau hitung bagaimana determinasi dari Surya Paloh itu. Kalau betul kuat, maka harusnya secara optimistik beliau harus mengatakan bahwa oke, ada mayoritas. Dan sangat mungkin kita akan perhatikan suara mayoritas. Itu lebih mungkin diucapkan daripada ya belum tentu walaupun dipilih dari bawah nama Anies kuat tapi dia belum tentu kita calonkan. Itu sebetulnya sinyal buruk dalam upaya kita untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas di dalam partai sendiri. Ya. Ini ya emang orang jadi agak bingung memang karena tadi makanya wajar kalau Anda kemudian menyebutkan ini sebuah kepastian dalam ketidakpastian kan. Nah, ya karena kok aneh gitu kan bahwa kalau nama yang teratas dan kemudian belum tentu yang dicalonkan. Tapi oke lah, itu saya kira bagian dari tarik ulur dalam proses politik yang kita pahami bersama-sama gitu. Nah, tetapi juga nanti soalannya kita lanjutkan. Tapi yang satu fenomena yang menarik juga rupanya ada perubahan yang cukup menarik pada diri Ganjar gitu, karena sebelum
ini berlangsung sebelum namanya dia muncul, dan rupanya dia udah tahu juga pasti namanya muncul, tapi dia menyatakan bahwa saya itu kader PDIP. Nah, ini apa yang terjadi dengan Ganjar ini, Bung Rocky? Yang terjadi bukan pada Ganjar, tapi pada PDIP itu yang iya. berhasil dilobi sebetulnya kan. Jadi Ganjar akhirnya disuruh untuk udah balik lagi PDIP, gue udah beresin PDIP. Kira-kira begitu kata si bos besar kan. Jadi begitu sebetulnya cara kita melihat. Tapi di belakang ini ada persaingan politik identitas sebetulnya itu, karena PDIP tetap menganggap bahwa Ganjar itu tetap dibesarkan oleh partai untuk memelihara identitas partai. Sementara Anies kalau masuk ke PDIP itu agak ya tidak mix dengan baik kimianya tuh. Karena orang anggap masa kadrun masuk ke kandang banteng, kira-kira begitu tuh. Karena itu masih ada sampai sekarang tuh sinyal-sinyal semacam itu tuh. Apalagi sponsor di belakang Anies maupun Ganjar itu kita tahu berbeda. Anies disponsori oleh semacam keinginan untuk melihat perubahan dan menganggap bahwa ada peluang sebetulnya Muslim politics itu mengartikulasikan pandangan kepemimpinannya melalui Anies. Bagaimanapun sinyal itu kuat. Itu sebabnya PDIP juga balik mulai memikirkan bahwa kalau sinyal itu kuat, itu berarti ada peluang nasionalisme akan dikalahkan oleh religiusitas. Kira-kira begitu kan. Jadi kalau bilang nasionalis religius, Anies pasti ditafsirkan oleh PDIP sebagai bagian dari religius, bukan yang nasionalis. Ganjar tetap nasionalis. Dan pikiran itu yang kemudian mungkin diolah oleh oligarki plus lah kira-kira, untuk memastikan bahwa sebaiknya Ganjar kembali ke PDIP dan akan disponsori habis-habisan. Saya menduga begitu. Dan think tank di belakang PDIP kan kita tahu apa aja isi pikirannya tuh. Demikian juga think tank ya Anies, dan terlihat bahwa kalkulasi-kalkulasi yang kita buat itu akhirnya Indonesia tidak bisa melakukan yang berkali-kali kita sebut sebagai cross-cutting loyalties gitu. Partai nasionalis harusnya juga melihat figur yang walaupun datang dari tradisi religius, tapi figurnya bersih, kan begitu kan? Jadi bukan berbasis pada politik identitas yang at all cost gitu. Demikian juga Ganjar. Kalau dicalonkan oleh PDIP, ya memang karena Ganjar nasionalis. Tapi kita tahu Ganjar gagal untuk menghasilkan keadilan bahkan pada masyarakat wadas. Jadi poin-poin real itu akhirnya dibatalkan oleh sentimen-sentimen yang udah berurat akar dalam partai masing-masing. Seolah-olah identitas partai itu tidak lagi memperhatikan soal di luar masalah persaingan ideologi. Ada soal yang lebih real di situ, soal lingkungan, soal kesetaraan segala macam. Jadi yang kita mau bicarakan sebetulnya adalah bahwa keinginan kita untuk menghasilkan kemajemukan dalam politik akhirnya kelihatannya nggak akan terwujud. Karena orang balik pada Ganjar siapa emang, kan Ganjar kita yang didik. Anies apa ya, Anies kan bagian dari perkadrunan. Jadi masih begitu. Tapi udah kita mungkin lihat nanti Pak, kalau Pak Surya Paloh juga gagal untuk mengatasi itu, maka artinya seluruh partai udah dikuasai oligarki. Gampangnya begitu. Lihat itu. Artinya akan ada satu paket lagi yang akan dibuat oleh pemerintah sebagai pendamping Ganjar supaya seolah-olah demokratis, tapi bukan Anies. Sehingga ada 2 pasangan atau bahkan 3 pasangan, yang satu sengaja untuk diumpankan, yang lain sengaja untuk dilemahkan, sehingga sebetulnya secara real hanya ada 1 calon yang sudah disepakati itu. Dan itu terkait dengan kuota 20% yang nggak mau dibahas di MK. Jadi sekali lagi pandangan kita adalah politik Indonesia sebetulnya tetap masuk di dalam sinyal monolitik. Jadi ditentukan searah dan demi arah yang sudah dipastikan oleh mereka yang menguasai partai melalui kekuatan modal dan kekuatan lobby. Ya. Ini saya menangkap nadanya sangat pesimistis dari Anda ini, karena kelihatannya pakemnya itu sudah jelas, dan begitu kuatnya mereka ini menyengkeram dalam sistem politik kita itu, sehingga meskipun banyak suara-suara kritis bermunculan, banyak sekali manuver-manuver untuk menggagalkan gerakan para oligarki ini, tapi tetap saja mereka jauh lebih dalam mencengkeramkan kuku-kukunya di kekuasaan kita gitu. Ya, karena pada akhirnya praktek bisnis lebih diunggulkan daripada praktek demokrasi itu. Tapi kita tahu di ujung sana nanti akan ada gerakan sosial yang akan menuntut keadilan.
Kenapa elektabilitas yang juga kita kaitkan dengan etikability dan intellectuality yang sebetulnya ada pada Anies, minimal relatif terhadap yang lain, itu harus batal. Itu yang sering saya sebut itu potensi untuk people power. Demikian sebaliknya pada Ganjar, kalau Ganjar itu elektabilitasnya tinggi dan PDIP tolak, maka akan ada people power dari siapa? Ya dari pengikut Ganjar, kan begitu jalan pikirannya kan. Jadi dua soal itu yang akan meledak nanti kalau tidak ada semacam kesepakatan baru bahwa politik itu nggak boleh sekedar diasuh oleh identitas partai, tapi mesti ada semacam basis yang lebih luas untuk mengevaluasi apakah seseorang mau jadi pemimpin bangsa, boleh jadi pemimpin bangsa, dan potensi untuk menggerakkan bangsa. Kalau begini itu nggak, bangsa akan pecah lagi tuh, karena pengkubuan itu akhirnya dipastikan akan berlangsung terus. Ya, oke. Nah, jadi sekarang ini kalau kita balik lagi ke Rakernas Partai Nasdem ini apakah sekedar gimmick itu atau sekedar upaya dari Pak Surya Paloh untuk menaikkan elektabilitasnya dengan ekor jas atau kotel efek dari para kandidat-kandidat yang dimunculkan dalam Rakernas, atau bagian dari menaikkan posisi tawar, atau sebenarnya Pak Surya Paloh juga sebenarnya sedang mencoba mencari celah gitu, bagaimana dia bisa keluar dari permainan para oligarki ini. Ya itu kesulitan Pak Surya Paloh karena dia tetap juga mesti comply dengan 20% kan. Ya, Dia hitung-hitung juga nih polisi 20%. Jadi tetap memang disiksa juga Surya Paloh itu oleh 20%. Lain kalau Surya Paloh mengatakan sekaligus Anies akan kami usung karena itu suara dari bawah, dan karena itu kami juga akan datang ke MK untuk minta 20% itu dihilangkan. Kan kalau paket itu yang diucapkan kan keren banget kan. Itu namanya cerdas dan cerdik tuh. Jadi sebetulnya mudah sekali kan. Kalau itu terjadi, maka orang akan anggap, oke, mari kita sama-sama berkoalisi dengan Nasdem, karena Nasdem ingin membersihkan politik dari pagar 20% itu. Nah, mungkin saja Golkar ikut atau Demokrat ikut di situ. Kan Demokrat sebetulnya kasih sinyal bahwa oke, nggak ada soal dengan Nasdem, asal 20%, supaya nggak ada semacam monopoli nanti itu. Demikian juga Anies, kalau dia dicalonkan oleh Nasdem, tentu Anies berpikir ya kalau bisa ada partai lain, supaya jangan ada sponsor tunggal. Kan bahaya juga kalau Anies hanya diasuh oleh Nasdem, nanti Nasdem yang akan menentukan arah kabinet misalnya. Jadi bagus juga kalau Nasdem bilang oke, kami mempertimbangkan Anies, dan dalam pertimbangan itu kami juga sekaligus ingin mengubah orientasi politik dengan memastikan bahwa Anies akan kami calonkan, dan bersama dengan itu Nasdem akan meminta judicial review supaya nggak ada beban pada Nasdem bahwa dia sebetulnya bermain juga dengan sistem yang kotor. Kan 20% itu kan sampah dalam demokrasi itu. Iya, iya. Dan dengan melihat apa yang terjadi pada Nasdem ini, ada munculnya nama-nama yang dicalonkan oleh DPW, tapi kemungkinan tidak akan dicalonkan karena dengan beberapa faktor penyebab lain yang sebenarnya sama-sama kita pahami, kita makin menyadari bahwa sebenarnya nggak ada gunanya ya kalau kita kemudian juga ikut masuk dalam sebuah lapangan permainan seperti yang mereka sudah siapkan seperti sekarang ini. Iya, saya juga usulkan pada Anies, kalau sinyalnya begitu, bilang aja bahwa Anies bisa bilang, ya saya memang nggak berminat juga, karena ternyata Nasdem nggak mau fight untuk 0% kan. Jadi Anies akan diasuh oleh politik jalanan, nggak ada soal juga. Karena toh pemilu masih 2024. Dengan posisi itu, sangat mungkin Anies jadi tokoh yang sangat populer, sehingga Nasdem akan melirik ulang, atau partai lain juga akan melirik ulang tuh. Ya, jadi itu tekniknya, bukan teknik ya, taktiknya kalau saya boleh nasihat Anies bahwa oke, tolak aja sekaligus supaya orang ngerti bahwa Anies adalah posisi moral dari bangsa ini. Kan begitu cara lihatnya tuh. Ya, ya. Kalau Ganjar pasti akan lakukan itu karena Ganjar udah jelas aman dengan 20%. Ya. Ya, dan ini menarik ya kalau sampai terjadi itu, karena Ganjar sejak jauh-jauh hari sudah mulai memberikan sinyal bahwa dia tidak akan ikut permainan di Nasdem gitu. Sementara Anies ini sekarang kan tinggal dari 2 nama itu yang tersisa, dan kita juga menunggu apa langkah yang akan dilakukan oleh Anies kan. Itu pentingnya kita bagi aja, partai itu cuma 2 yang dikuasai oleh oligarki, itu artinya pro 20%, dan partai yang dipimpin oleh Anies, yaitu partai tanpa nama itu, yang anti 20%.
Jadi pembelahan itu akan terjadi karena prinsip demokrasi, bukan karena prinsip politik identitas kan. Jadi orang akan anggap Anies memang real. Dia bahkan nggak tergiur untuk dicalonkan kalau 0% itu tidak diucapkan lebih dahulu tuh. Jadi saya dorong Anies ucapin bahwa saya hanya mau dicalonkan bila ada kesepakatan 0% tuh. Dengan cara itu popularitasnya pasti naik, itu elektabilitasnya akan naik. Nah kalau naik ya pasti sangat mungkin juga Cak Imin atau PKS yang kemarin agak ragu-ragu akhirnya kembali akan mengucapkan kami capek beroposisi karena itu kami ingin menang melalui Anies. Kan itu lebih elegan kan. Begitu cara berpolitik. Ya. Oke, jadi menurut Anda apakah pengumuman nanti malam nama calon presiden dari Nasdem itu masih layak kita tunggu atau tidak? Enggak, kalau saya lihat hari-hari ini itu mungkin agak ada semacam penundaan kesimpulan. Nanti akan dibilang oke, itu nanti akan dibahas secara khusus, akan ada tim khusus lagi untuk seleksi itu. Karena sampai sekarang ada orang yang berkomentar terhadap Surya Paloh. Surya Paloh juga bingung sendiri kan. Dan orang menunggu tuh kepastian Surya Paloh. Mestinya sore ini udah banyak partai yang menganggap oke, kami akan bergabung dengan Nasdem karena Anies dicalonkan, udah jelas arahnya, maka kami serahkan kursi kami yang supaya cukup 20% misalnya. Lalu Surya Paloh bilang terima kasih, udah cukup 20%, tapi tetap kami akan maju ke Mahkamah Konstitusi karena Anies menginginkan politik melalui sistem yang 0%. Kan itu kampanye yang bagus betul. Jadi lama-lama saya jadi konsultan juga di Pos Nasdem. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Sampai tetap salam. Oke. Thank you.